Chelsea baru saja mengunci tiket menuju Liga Champions musim depan. The Blues menempati peringkat keempat di Liga Premier musim ini. Kalau dibandingkan musim lalu, mereka turun peringkat dari yang sebelumnya di posisi 3. Mereka kalah start walaupun di putaran kedua berhasil memperbaiki permainan. Cetak Gol coba mereview Chelsea FC di musim ini, khususnya di Liga Premier Inggris. Liga Inggris resmi berakhir. Chelsea mengukuhkan posisinya di peringkat keempat dan mendapatkan jatah peserta Liga Champions di musim depan. Di laga terakhir, mereka menaklukkan Wolverhampton Wanderers di Stamford Bridge dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol itu dilesakan oleh Mason Mount di injury time babak pertama dan gol dari Olivier Giroud di 2 menit berikutnya. Kemenangan ini menyingkirkan Leicester City dari perebutan tiket Liga Champions musim depan. Sebagai informasi, Chelsea, Manchester United, dan Leicester City harus bersaing hingga pekan terakhir. Inilah review Chelsea di musim ini. Target tim. Di awal musim, pemilik Chelsea, Roman Abramovich, tampaknya tidak memberikan target muluk-muluk kepada Frank Lampard. Ini adalah musim pertama bagi sang pelatih asal Inggris tersebut. Lampard dinobatkan sebagai pelatih baru Chelsea untuk menggantikan Maurizio Sarri. Seperti diketahui, Sarri hengkang menuju Turin untuk melatih Juventus. Keputusan pelatih berusia 61 tahun tersebut begitu mengejutkan. Pasalnya, dia baru melatih Chelsea selama 1 musim dan pencapaiannya tergolong sangat baik. Berhasil menjadi juara di Europa League dan membawa Chelsea finish di urutan 3. Alasan hengkangnya, Sarri ingin tetap dekat dengan keluarganya di Italia, apalagi orang tuanya yang sudah sangat sepuh. Selain itu, Abramovich juga paham kalau Chelsea sedang berada di masa yang sulit. Mereka dilarang membeli pemain selama musim 2019-2020. Jadi, Lampard hanya diminta untuk membawa Chelsea finish di 4 besar demi menyita 1 tiket di Liga Champions musim berikutnya. Lampard bukanlah sosok baru di Chelsea. Saat menjadi pemain, dia sudah memberikan banyak piala untuk The Blues. Dia mempersembahkan 3 trofi Liga Premier, 4 trofi FA Cup, 2 trofi Carabao Cup, 2 trofi Community Shield, 1 trofi Liga Champions, dan 1 trofi Europa League. Hasilnya, Lampard mengantarkan Chelsea di peringkat keempat, tepat seperti target yang diberikan oleh Abramovich. Walaupun tidak lebih baik dari yang sebelumnya, mereka hanya kalah selisih gol dari Manchester United di peringkat 3. Perlu diingat, di musim ini Chelsea tidak diperbolehkan untuk belanja pemain oleh FIFA dan UEFA. Mengandalkan pemain muda. Sebagai manajer, Lampard punya visi jangka panjang untuk klub yang diasuhnya. Salah satu yang sangat terlihat adalah banyaknya pemain muda yang diberi kesempatan. Christian Pulisic, Tammy Abraham, dan Mason Mount semuanya kurang dari 23 tahun. Mereka semua setidaknya tampil sebanyak 25 match di Liga Inggris musim ini. Khusus untuk Mason Mount, pemain ini bahkan menjadi yang terbanyak dibandingkan seluruh pemain Chelsea yang lainnya. Sepertinya Lampard tahu benar bagaimana pentingnya menit bermain untuk pemain muda. Saat menjadi pemain, Frank Lampard sendiri mendarat ke Stamford Bridge di usia 23 tahun dan diberi banyak jam terbang. Lambat panas di awal musim. Butuh 6 pertandingan untuk Chelsea supaya tampil lebih stabil. Di 6 pertandingan pertama di musim ini, The Blues mencatatkan 2 kekalahan, 2 kali imbang, dan hanya 2 kali menang. Selanjutnya, mereka menang di 6 pertandingan berturut-turut lalu kembali tampil kurang konsisten. Chelsea kerap kesulitan dalam menghadapi sederet klub besar seperti Liverpool, Manchester City, serta Manchester United.
Mereka bahkan kerap ditaklukkan oleh tim papan tengah yang di atas kertas jauh di bawah mereka. Untungnya, Christian Pulisic dan kawan-kawan cepat berbenah. Sejak tahun baru, mereka hanya 4 kali kalah dengan 3 kali imbang dan memenangkan 9 pertandingan. Dari segi permainan pun cukup meningkat. Chelsea hanya kerepotan untuk mengalahkan tim dengan cara bermain parkir bus. Di Piala FA, mereka sukses melaju ke babak final, akan berhadapan dengan Arsenal di tanggal 2 Agustus mendatang. Berdasarkan catatan penampilan, Chelsea tentu lebih diunggulkan untuk keluar sebagai pemenangnya. Banyak pemain yang cedera. Dengan tidak dibolehkannya membeli pemain baru, Chelsea harus mengandalkan pemain-pemain yang ada. Situasi ini cukup menyulitkan karena Frank Lampard tidak diberi kesempatan untuk membeli pemain sesuai kebutuhannya. Saat liga dimulai, situasi menjadi semakin pelik. Tidak semua pemain tampil bagus dan banyak pemain keluar masuk ruang perawatan. Tidak seperti rivalnya yang tidak terganggu oleh masalah cedera, Chelsea memiliki 9 pemain yang keluar masuk ruang medis. Nama-nama tersebut adalah Ruben Loftus-Cheek, Reece James, Antonio Rudiger, N'Golo Kante, Pedro Rodriguez, Mateo Kovacic, Callum Hudson-Odoi, Marco van Ginkel, serta Emerson Palmieri. Frank Lampard harus memutar otak untuk merotasi para pemainnya, sebab tidak semua pemain pelapis bisa tampil sesuai standar yang ditetapkan pelatih yang berusia 42 tahun tersebut. Diselamatkan gelandang berkualitas. Lini belakang Chelsea di musim ini menjadi sorotan. Bayangkan saja, mereka kebobolan paling banyak dari 10 tim teratas di Liga Inggris. Mereka kebobolan sebanyak 54 kali di musim ini. Bandingkan dengan sang juara yang hanya bobol 21 kali lebih sedikit. Untungnya, mereka sukses melesakkan 69 gol. Menjadi nomor 3 teratas dalam urusan menjebol gawang lawan. Chelsea juga unggul dalam sektor tengah lapangan. Tim ini mencatatkan rata-rata 58% dari penguasaan bola. Tidak semua rivalnya punya komposisi lini tengah sebaik The Blues. Mereka punya Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Mason Mount, Ross Barkley, serta Ruben Loftus-Cheek. Untuk Mason Mount, Mateo Kovacic, dan Jorginho, ketiganya tampil minimal 30 kali dari 38 pertandingan di Liga Inggris. Skor mendata rata-rata rating mereka berada di sekitar 6,85 sampai 6,94. Kecuali Loftus-Cheek, semua gelandang Chelsea tampil minimal 20 kali di musim ini. Data ini menunjukkan kalau Chelsea cukup aman di lini tengah. Sektor lini tengah milik The Blues menjadi salah satu yang terbaik di Liga Inggris. Beruntung karena rivalnya juga tidak konsisten. Chelsea kalah 12 kali di musim ini. Terakhir kali mereka kalah sebanyak ini adalah di musim 2015-2016. Di musim tersebut, Chelsea berada di peringkat ke-10 di klasemen akhir. Walaupun punya jumlah kekalahan yang sama, namun Chelsea lebih beruntung di musim ini. Sebab lawan-lawannya juga tidak konsisten. Tottenham Hotspur dan Sheffield United tidak pernah memenangkan pertandingan lebih dari 3 kali secara berturut-turut. Leicester City hanya menang 2 kali dari 10 pertandingan terakhirnya. Sementara Arsenal sering kehilangan poin dengan mencatat 14 kali seri dan 10 kali kalah. Dengan tidak konsistennya tim lawan, maka Chelsea sangat diuntungkan. Berhasil lolos ke Liga Champions meski performanya seringkali terseok-seok. Itulah review Chelsea di musim ini. Sejumlah catatan yang semoga di musim berikutnya jauh lebih baik. Apalagi dengan banyaknya pemain baru seperti Timo Werner dan Hakim Ziyech, membuat mereka diprediksi gacor di musim depan. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar.